warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya. Kami dari Universitas Mataram, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Statistika semester 1 kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai salah satu sarana membangun peradaban bangsa. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rahman Maulana Kafrawi, SH.MH. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berjudul Pancasila sebagai salah satu sarana membangun peradaban bangsa. Sebelum masuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Indonesia merupakan negara majemuk dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Di tengah keberagaman tersebut, diperlukan sebuah dasar filosofis yang mampu menjembatani perbedaan dan menyatukan visi kebangsaan. Konsep peradaban mengacu pada kemajuan sosial dan budaya suatu masyarakat yang diukur dari sistem tata nilai, ilmu pengetahuan, seni, dan organisasinya. Konsep peradaban atau civilization mengacu pada kemajuan kolektif suatu masyarakat dalam aspek tata nilai, kelembagaan, ilmu pengetahuan, seni, dan sistem etika. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum, melainkan telah menjadi arsitektur peradaban Indonesia. Adapun 5 sila yang terkandung di dalamnya, yang pertama ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang dimana telah membentuk suatu etos spiritual yang dibentuk oleh sila ketuhanan, meletakkan dasar moral dan spiritualitas. Yang kedua ada humanisme universal yang dibentuk oleh sila kemanusiaan, yang dimana menetapkan standar perlakuan adil dan beradab bagi setiap warga negara. Yang ketiga ada kohesi sosial yang dimana dibentuk oleh sila persatuan, adalah mesin yang mengelola kebinekaan menjadi kekuatan sebuah prestasi peradaban. Yang keempat ada demokrasi deliberatif yang dibentuk oleh sila kerakyatan, menekankan musyawarah mufakat. Yang kelima ada keadilan distributif. Sila keadilan sosial mengarahkan pembangunan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan. Adapun peradaban atau civilization sering diartikan sebagai tingkat kemajuan kebudayaan suatu masyarakat yang mencakup tata nilai, ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan sistem organisasi yang kompleks. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menempati kedudukan sentral sebagai inti nilai peradaban. Pancasila adalah filosofis groundslike atau dasar filosofis dan stats fundamental norma atau norma fundamental. Terus, adapun peradaban negara, ia merupakan peradaban karena yang pertama sistem nilai terpadu, kelima sila ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, keadilan, bentuk suatu sistem yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, alam, dan negara. Yang kedua ada identitas kultural. Pancasila menjadi pembeda sekaligus penentu jati diri bangsa Indonesia di kancah global. Watak atau tabiat dan identitas, ciri-ciri jati diri bangsa. Yang pertama ada pendidikan karakter. Nilai Pancasila dijadikan kurikulum inti untuk menanamkan sikap religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan adil pada generasi muda. Yang kedua ada etika publik. Pancasila menjadi tolak ukur etika dalam penyelenggaraan negara, mewajibkan pemimpin dan aparatur untuk mengedepankan kepentingan rakyat, musyawarah, dan anti korupsi. Yang ketiga ada identitas global. Di kancah internasional, Pancasila atau terutama konsep musyawarah dan gotong royong merupakan kontribusi unik Indonesia terhadap peradaban dunia, menawarkan model persatuan yang harmonis di tengah perbedaan ekstrim. Dengan demikian, Pancasila telah memimpin bangsa Indonesia dari masa perjuangan kemerdekaan hingga globalisasi, menjadikannya tiang peradaban yang terus relevan dan adaptif. Kedudukan filosofis Pancasila dalam kerangka peradaban.
Pancasila ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum atau norma fundamental negara, tetapi secara filosofis juga merupakan arsitektur peradaban di Indonesia. Nah, dalam konteks ini, peradaban dipahami sebagai kemajuan kolektif yang ditopang oleh sistem nilai, moral, dan kelembagaan yang terstruktur. Nah, kedudukan filosofis Pancasila ini ada dua. Pertama yaitu Pancasila sebagai filosofis Groundslack dan Milton Shaw. Nah, sebagai filosofis Groundslack atau dasar filsafat negara, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan penentu arah pembangunan negara. Namun, sebagai Milton Shaw atau pandangan dunia, Pancasila adalah cita-cita moral yang membentuk cara pandang dan sikap hidup seluruh rakyat. Nah, ini berarti Pancasila memberikan kerangka berpikir etis tentang hakikat Tuhan, manusia, masyarakat, dan keadilan yang secara kolektif membentuk ciri unik peradaban di Indonesia. Nah, yang kedua ada integrasi nilai transenden dan nilai imanen. Peradaban yang dianut Pancasila ini unik karena ia berhasil mengintegrasikan nilai transenden yaitu ketuhanan dengan nilai imanen yaitu kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, sila pertama di Pancasila ini tidak berdiri sendiri, melainkan ia juga menjiwai keempat sila lainnya. Nah, hal ini menciptakan peradaban yang berdimensi spiritual sekaligus berdimensi sosial dan politik yang mencegah munculnya sekularisme total atau teokrasi yang kaku. Nah, peradaban Pancasila ini adalah peradaban yang berketuhanan, yang berkemanusiaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal, artinya relevan dan dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Hal ini menjadikannya fondasi peradaban yang kokoh. Yang pertama dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai universalnya kepercayaan, toleransi, dan etika spiritual. Perannya menjadikan kebebasan, menjamin kebebasan beragama dan menjadi sumber moralitas publik. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai universalnya hak asasi manusia, martabat, dan keadilan. Perannya menetapkan standar humanisme dan menegakkan hukum yang beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai universalnya nasionalisme, kebinekaan, dan integrasi. Perannya mendorong kohesi sosial dan mengelola keberagaman menjadi kekuatan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai universalnya yaitu demokrasi, musyawarah, dan partisipasi publik. Perannya membangun sistem politik yang menjunjung tinggi kearifan kolektif. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai universalnya yaitu pemerataan dan kesejahteraan. Perannya mengarahkan pembangunan ekonomi dan sosial menuju kesetaraan. Kelima sila Pancasila mengandung nilai universal yang relevan untuk kemajuan peradaban, tapi diekspresikan melalui kearifan lokal Indonesia, sehingga menjadi fondasi etika dan tata nilai yang kokoh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita moralitas dan toleransi, bahwa kemajuan teknologi maupun materi harus tetap dikendalikan oleh etika. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, dan keadilan agar masyarakat hidup adil dan berperi kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengajarkan bahwa keberagaman bukan penghalang, tapi justru menjadi kekuatan persatuan dan solidaritas. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan musyawarah dan mufakat sehingga keputusan diambil demi kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut keadilan dan kesejahteraan yang merata agar kemajuan bangsa dirasakan oleh semua. Peran Pancasila dalam membangun karakter jati diri dan ketahanan peradaban. Pancasila berperan sentral dalam membentuk karakter dan identitas kolektif bangsa yang menjadi benteng pertahanan peradaban Indonesia di era global. Peran Pancasila yang pertama ialah sebagai penguatan jati diri bangsa atau bisa disebut dengan national identity. Pancasila menjadi pembeda utama Indonesia di panggung dunia.
Konsep gotong royong dan musyawarah mufakat yang berakar pada sila-sila Pancasila dalam kontribusi peradaban Indonesia terhadap model penyelesaian konflik dan kerjasama global. Yang kedua ialah ketahanan karakter bangsa. Internalisasi nilai Pancasila, misalnya kejujuran, tanggung jawab, toleransi melalui sistem pendidikan adalah upaya fundamental untuk membangun karakter anti korupsi, anti intoleransi, dan pro-persatuan yang merupakan ciri peradaban yang sehat dan berkelanjutan. Yang ketiga ialah filtrasi budaya global. Pancasila sebagai filtrasi peradaban Pancasila memungkinkan bangsa Indonesia untuk menerima nilai-nilai kemajuan global seperti sains dan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai lokal dan etika. Ia menolak ideologi asing yang bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan, sehingga menjadi otonomi kultural bangsa. 4. Menjaga integrasi nasional. Di tengah konflik komunal, Pancasila menjadi titik temu dan referensi tunggal untuk menjadi persatuan. Perannya sebagai ideologi bukan bersatu adalah bukti nyata kemampuannya untuk menjaga peradaban konflik dan sosial dari kehancuran. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara, tapi juga merupakan arsitektur peradaban bangsa Indonesia. Sebagai kristalisasi nilai luhur, Pancasila menjadi pondasi etika dan moral yang membentuk karakter, jati diri, serta ketahanan nasional. Nilai-nilainya yang universal dan adaptif menjaga keseimbangan antara kemajuan material dan spiritual, sekaligus menjadi perekat persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.